Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan pesawat milik Frieza yang akhirnya mendarat di bumi. Nampaklah 1000 pasukan milik Frieza yang akhirnya keluar dari dalam pesawat dan terlihat jumlahnya memang benar-benar sangat mengerikan. Krillin yang melihat hal itu pun tidak begitu panik karena walaupun Goku tidak ada di bumi, mereka masih memiliki Majin Buu. Namun Gohan segera menjelaskan kalau saat ini Bu Endut masih tertidur dan dia sangat sulit untuk dibangunkan. Mau bagaimanapun cara untuk membangunkannya, tetap saja Bu Endutnya sedang tidur tidak akan bisa dibangunkan. Oleh karena itu mereka pun harus menghadapi 1000 pasukan Frieza dengan kekuatan yang ia miliki. Di sini kakek Muten Roshi juga sudah berjaga-jaga dengan menyiapkan kacang Senzu. Tak lama Bulma dan juga Jaiko pun datang ke tempat tersebut, di mana Bulma menjelaskan kalau dia sangat sulit untuk menghubungi Goku dan juga Vegeta dan mereka benar-benar tak bisa untuk dihubungi. Oleh karena itu, di sini Bulma meminta kepada Jaiko untuk membantu para Z-Factor lainnya karena dia juga sebagai seorang pasukan elit galaksi. Di sisi lain, nampak 1000 pasukan Frieza yang sudah bersiap untuk menerima perintah menyerang para Z-Factor. Kemudian Frieza pun segera keluar dari dalam pesawat yang membuat semua Z-Factor menjadi terkejut dengan kedatangannya. Nah, di sini Frieza yang melihat Krillin, dia pun langsung mengingat kalau dulu dia pernah membunuhnya dan Frieza kali ini juga akan kembali membunuh Krillin. Sontak Krillin yang melihat Frieza, dia pun langsung keringat dingin mengingat kalau dulu dia pernah dibunuh olehnya. Nah, Gohan yang merasakan aura ki milik Frieza sangat terkejut karena aura ki milik Frieza saat ini jauh berbeda dengan kekuatannya dahulu dan dia benar-benar sudah lebih kuat. Di sini ternyata latihan dari Frieza selama 4 bulan telah berhasil membuat para Z-Factor menjadi ketakutan. Melihat hal tersebut, di sini Bulma meminta kepada Frieza untuk memberikannya sedikit waktu agar bisa menghubungi Goku dan juga Vegeta. Frieza akan memberikan waktu, namun sayangnya waktu itu hanya 10 detik. Setelah hitungan ke-10 selesai, di sini Sorbet langsung memerintahkan kepada 1000 pasukannya untuk menyerang para Z-Factor. Para Z-Factor pun segera bersiap untuk mengeluarkan kekuatan terbaik mereka agar bisa menghadapi para pasukan Frieza. Akhirnya pertarungan dahsyat di antara para Z-Factor melawan pasukan Frieza pun dimulai. Frieza yang akhirnya menatap ke arah Gohan, dia pun menyadari kalau Gohan adalah anak yang dulu pernah membuatnya kewalahan. Karena di sini Sorbet hanya bisa mengomel dan mengomentari pertarungan saja, dia pun langsung disentil oleh Frieza yang membuatnya langsung terpental. Di saat para Z-Factor lainnya sedang bertarung habis-habisan melawan para pasukan Frieza, terlihat di sini Krillin masih ketakutan ketika menyadari kalau lawannya adalah Frieza. Frieza yang menyadari tentang ketakutan dari Krillin ini langsung memerintahkan kepada para pasukannya untuk membunuh Krillin. Barang siapa yang bisa membunuh Krillin, maka mereka akan diberikan satu planet khusus. Hal itu pun membuat para anak buah dari Frieza langsung mengepung Krillin dan berniat untuk segera membunuhnya. Di sisi lain, Goku dan juga Vegeta yang masih belum menyadari tentang keadaan bumi yang dalam bahaya, mereka pun masih fokus dalam latihannya. Di sini Virus yang menyadari kalau mereka berdua mulai bertambah kuat, segera menantang mereka untuk bertarung. Goku pun meminta kepada Virus untuk santai saja karena pertarungan sebelumnya saja sudah membuat Goku menjadi kesakitan. Kemudian Virus pun meminta kepada Whis untuk mengirimkan mereka ke sebuah tempat latihan khusus agar mereka bisa jauh lebih kuat, dan pada akhirnya mereka pun langsung dibawa oleh Whis ke tempat tersebut. Setelah kepergian dari Goku dan juga Vegeta ke tempat itu, di sini dia cukup senang karena tidak ada lagi orang berisik yang akan mengganggunya. Di sisi lain, Krillin terlihat sangat ketakutan ketika sudah dikepung oleh para pasukan Frieza. Walaupun lawannya adalah Kroco, namun Krillin saat ini sudah tidak percaya diri lagi. Di saat salah satu pasukan Frieza menyerang Krillin, di sini Krillin mampu menghindari semua serangan itu dengan mudah.
Pada akhirnya Krillin pun menyadari setelah diberitahu oleh kakek Muten Roshi kalau saat ini mereka semua telah benar-benar sangat kuat karena telah menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari para pasukan Frieza. Setelah mendapatkan semangat dari kakek Muten Roshi, di sini Krillin pun segera menghajar para pasukan Frieza dengan kekuatannya yang overpower. Para Z-Factor lainnya yang tak mau kalah, mereka pun segera menunjukkan jurus andalan mereka masing-masing, di mana jurus andalan mereka benar-benar luar biasa karena berhasil menumbangkan banyak sekali pasukan Frieza yang membuat kemenangan untuk melawan para pasukan Frieza di depan mata. Melihat para pasukannya banyak yang tumbang, Frieza memintakan kepada Sorbet untuk mengerahkan pasukan terbaiknya. Sorbet pun langsung memerintahkan Shisami karena dia adalah pasukan terbaik di antara para pasukan Frieza lainnya. Tagoma yang tidak disebutkan oleh Sorbet sontak langsung menatap sinis kepada Shisami. Kemudian Shisami pun langsung meluncur untuk segera menyerang para Z-Factor, dan dari Z-Factor yang akan bertarung melawan Shisami adalah Gohan. Kemudian pertarungan mereka pun dimulai, dan di sini terlihat kalau Shisami berhasil mengunci pergerakan Gohan. Namun secara tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang langsung melubangi tubuh Shisami dan juga Gohan, dan ternyata yang telah menembakkan tembakan laser itu adalah Tagoma, di mana Tagoma sangat kesal karena sebelumnya dia tidak disebutkan sebagai pasukan terkuat, dan dia pun segera menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya yang membuat semua orang menjadi terkejut. Gohan yang menerima serangan dari Tagoma membuat detak jantungnya melemah. Tanpa ragu mereka pun segera memberikan Gohan kacang Senzu untuk segera menyelamatkan nyawanya, dan pada akhirnya Gohan pun berhasil terselamatkan. Frieza yang melihat kekuatan Tagoma segera memerintahkan kepada Tagoma untuk segera membunuh mereka semua. Piccolo yang bersemangat, dia pun langsung meningkatkan aura Ki-nya dan menyerang Tagoma. Namun dengan mudah di sini Tagoma mampu mengalahkan Piccolo. Di saat Tagoma akan segera menghabisi Piccolo, Gohan pun langsung pergi untuk menyelamatkannya dengan sebuah tembakan laser. Nah, di sini Tagoma terlihat sama sekali tak terluka walaupun menerima serangan dari Gohan. Tagoma segera menjelaskan kenapa dia bisa sekuat ini karena dia telah berlatih bersama Frieza dan menjadi partner bertarungnya yang membuat tubuhnya menjadi sekeras baja. Tak disangka tiba-tiba Gotenks langsung datang dan menyundul kemaluan milik Tagoma yang membuatnya benar-benar menjadi sangat kesakitan. Karena kedatangan dari Gotenks ini, sepertinya mereka masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan para pasukan Frieza. Namun secara tiba-tiba waktu fusion mereka telah berakhir yang membuat mereka langsung terpecah. Hal itu pun membuat mereka langsung melarikan diri dari tempat itu akibat ketakutan akan diserang oleh para pasukan Frieza yang lainnya. Kemudian muncul seekor katak yang menuliskan sebuah kalimat dan meminta kepada Tagoma untuk segera membacanya. Setelah Tagoma membaca tulisan itu, mereka pun langsung bertukar jiwa, dan ternyata yang selama ini mendiami tubuh katak itu adalah Kapten Ginyu. Dan pada akhirnya Kapten Ginyu telah kembali dengan menggunakan tubuh Tagoma, dan dia pun segera pergi ke hadapan Frieza untuk memperkenalkan dirinya lagi kalau dia adalah Kapten Ginyu. Setelah menyadari kalau itu adalah Kapten Ginyu, Frieza meminta kepada Kapten Ginyu untuk segera menghabisi para Z-Factor dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di sini Kapten Ginyu yang menggunakan tubuh Tagoma berhasil membuat semua Z-Factor langsung tumbang.
Di sini para G-Factor benar-benar sangat terkejut ketika menyadari kekuatan dari Kapten Ginyu yang menggunakan tubuh Tagoma begitu mengerikan. Tiba-tiba Gohan kembali bangkit untuk melakukan pertarungan melawan Tagoma, dan kali ini dia benar-benar akan mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Bulma yang melihat keadaan semakin buruk, dia pun segera mengeluarkan sebuah kue agar Whis bisa menerima pesannya dan membawa Goku dan juga Vegeta menuju ke bumi. Di sisi lain nampak kalau Virus saat ini sedang memakan pizza yang telah dibawakan oleh Whis sebelumnya. Dan kita juga akan diberitahu tujuan dari Virus sebenarnya membawa Goku dan juga Vegeta ke tempat latihan khusus karena dia sangat ingin mereka berdua menjadi orang yang lebih kuat agar bisa menjadi teman bertarungnya. Di sisi lain, Goku dan juga Vegeta yang masih berada di ruangan pelatihan khusus, mereka terlihat tak bisa bergerak akibat ruangan itu yang sangat sulit untuk membuat mereka beradaptasi. Namun ketika Goku dan juga Vegeta mengingat kata-kata Whis, mereka pun segera menghilangkan aura ki mereka yang pada akhirnya bisa membuat mereka bergerak dengan bebas. Karena di sini oksigen sangatlah sedikit, mereka harus segera mencari makanan agar mereka tidak mati kelaparan di tempat ini. Di sisi lain, Gohan saat ini sedang bertarung melawan Kapten Ginyu. Akibat dia yang saat ini sudah jarang berlatih membuatnya sangat sulit untuk mengalahkan Kapten Ginyu. Malah sebaliknya, di sini Kapten Ginyu mampu mengalahkan Gohan dengan begitu mudah. Kemudian Gohan yang sudah tersesat, dia pun langsung berubah menjadi Super Saiyan untuk menghadapi Kapten Ginyu. Kapten Ginyu yang masih meremehkan Gohan, dia pun langsung menyerangnya. Namun dengan kekuatan Super Saiyan-nya kali ini, Gohan mampu mengalahkan Kapten Ginyu dengan begitu mudah. Frieza yang melihat bentuk Super Saiyan milik Gohan sontak langsung teringat kalau dulu dia pernah dikalahkan dan juga diremehkan oleh Goku dengan bentuk itu. Pada akhirnya Frieza pun langsung menembakkan sebuah tembakan laser kepada Gohan untuk segera mengalahkannya. Karena Kapten Ginyu bukan lagi tandingan Super Saiyan, maka Frieza lah yang akan segera turun tangan. Frieza pun segera menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi kepada Gohan yang akhirnya membuatnya langsung tumbang dan kembali ke bentuk biasa. Melihat Gohan yang sepertinya sudah tak akan mampu lagi untuk bertarung melawannya, Frieza pun akan segera menghabisi Gohan dengan menembakkan sebuah tembakan laser. Namun di saat Gohan akan benar-benar mati dibunuh oleh Frieza, tiba-tiba Piccolo langsung datang dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng agar Gohan tidak mati oleh serangan tersebut. Melihat Piccolo yang tergeletak di hadapannya membuat Gohan benar-benar sangat menyesal karena dia tidak pernah berlatih lagi yang membuatnya tidak sekuat seperti dulu. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.